Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Karena masjid merupakan medan magnet, sumber kekuatan dari umat Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW tak pernah jauh dari masjid. Bahkan kemana beliau pergi, yang pertama kali dibangun beliau adalah masjid. Bahkan jamaah, kalau kita membuka lembaran sejarah Syekhuna Abdul Wahab Rokan, kemana beliau pergi, dia akan bangun kampung namanya kampung masjid. Masya Allah. Kampung masjid. Kenapa? Karena umat Islam dengan masjid itu tak ubahnya seperti ikan dengan air. Tidak ada ikan yang tidak betah di air. Kalaupun ada ikan yang tidak betah lama di air, itu tanda ikan yang sudah mau mati ya. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau ada orang tak betah lama tinggal di masjid, mohon maaf, kadang-kadang masjid hanya dijadikan tempat sholat saja. Bah itu pun kadang-kadang begitu salam kiri salam kanan pulang, tak pernah mau lama duduk di masjid. Padahal tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Karena apa? Karena roh kita, jiwa kita akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid. Berbeda terbalik tatkala kita berada di pasar, tatkala kita berada di kantor, tatkala kita ada di ladang. Kalau kita ada di pasar, di ladang, di jalan, itu jarang kita ingat Allah. Jarang ingat kita dengan Allah. Tapi tatkala kita berada di masjid, tak perlu kita punya amalan lain, duduk saja di masjid, bahkan tertidur kita di masjid, mohon maaf, kita sudah mendapat pahala iktikaf di masjid. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Ada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, tatkala beliau mau Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Beliau hijrah pertama ke Yasrib, yang dibangunnya masjid. Masjid. Ini dia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid. Berselawat tentunya kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap selawat yang kita ucapkan yang barangkali tak seberapa, selawat kita ini tak banyak. Paling-paling kalau kita ukur hitungan normalnya 10 kali satu hari satu malam. Subuh kita selawat 2 kali, di tasawuf awal, tasawuf akhir, nanti zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun kalau sholat. Kalau tak sholat tak berselawat sama sekali. Masya Allah.
Apakah dengan selawat yang 1, 2, 3 itu kita ingin mendapatkan syafaatul uzma? Kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Rasanya tidak mungkinlah kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, ingin mendapatkan seteguk air dari telaga Kautsar dengan modal selawat yang cuma 10 kali. Asal-asalnya tidak mungkinlah. Kita aja kalau punya anak di luar kota, jarang nelpon kita, tahu-tahu sekali nelpon ayah minta uang 10. Marah kita, kau nelpon aku tidak pernah, menghubungi aku pernah, tahu-tahu kau minta duit, anak celaka kau. Begitu juga dengan Nabi. Kalian ini mengharapkan syafaat aku, ingin mendapatkan pengakuan sebagai umatku, tapi menyebut namaku saja kalian malas. Ini dia. Oleh karena itu diajarkan kepada kita, bahkan saya sering sampaikan, pinomat itu 1 hari 1 malam itu 1000 lah. 1000 kali kita berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita ini lempang. Bahkan saya mendapat ijazah selawat Sajaratun Nuqud itu 400 kali ba'da salat Isya menjelang tidur. Itu dia, 400 kali. Tapi tidak itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu syuruk kita pagi hari ini jam 6.27 insyaallah. 6.27. Karena waktu salat kita udah beransur lama, lambat ya. 6 subuh kita 5:05 tadi. 5:05. Syuruk 6.27. Sampai Ramadan nanti seperti itu nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin. Tadi waktu salat saya baca. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin itu Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Ini kan hati-hati dalam baca At-Tin ini. Kadang-kadang baca surah At-Tin dan surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr. Awak jadi imam, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mantap kali lah awak jadi imam. Dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kata Allah? Laqad khalaqna, sesungguhnya aku jadikan, kata Allah, manusia itu dalam bentuk kejadian yang sangat sempurna. Memang kalau kita tengok sempurna. Kalau Ustaz Cipto ganteng, badan tinggi tegap, besar, ganteng. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sempurna secara fisik. Allah jadikan manusia itu sempurna. Apa yang sempurna? Apanya yang sempurna? Fisik. Kalau hanya sekedar fisik, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Allah ciptakan cacatnya? Tak sempurna loh. Kalau hanya ukuran kesempurnaan itu fisik semata. Ada saudara kita yang diciptakan oleh Allah, kadang-kadang begitu lahir, ada yang hidungnya, telinganya, ada yang matanya, secara fisik tidak sempurna. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Kesempurnaan yang Allah katakan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin itu, kesempurnaan itu Allah jadikan manusia sempurna baik. Yang pertama, Allah berikan kepada manusia itu akal. Akal. Guna akal itu untuk berpikir. Makanya pepatah Arab mengatakan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang pandai berpikir. Kalau hanya sekedar akal, monyet di ladang kita punya akal. Dulu orang tua-tua kita kalau pergi ke dalam hutan, kalau ada buah-buahan yang dimakan monyet, boleh dimakan. Tapi kalau yang tak dimakan di monyet, jangan dimakan, beracun itu. Artinya monyet saja lebih pintar dari kita, tahu dia mana makanan yang buah yang beracun, mana tidak. Kalau kita yang namanya buah tergantung semuanya kita makan. Monyet mampu membedakan mana buah yang beracun, mana yang tidak. Jangan sampai kita kalah daripada monyet. Monyet punya akal, tapi monyet tak bisa
berpikir. Makanya kata, jangan sampai kita balhum adal, lebih jelek, lebih hina dari hewan itu. Allah jadikan kita, berikan kepada kita akal itu untuk berpikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akal yang Allah berikan kepada kita itu belum mampu menjadikan kita ahsani takwim. Kenapa? Karena kita lihat di televisi itu, orang-orang yang katanya paling pintar sejagat dunia ini bertengkar ya tiap hari. Saya kalau nonton TV itu alihkan Tom and Jerry, selesai perkara. Malas kita melihat orang-orang yang telah merasa pintar. Karena apa? Orang yang merasa dirinya paling pintar, pola pikirnya linear. Dia berkata, bercakap tanpa berpikir. Apakah si fulan tersinggung? Apakah orang kiri kanannya tersinggung? Itu orang pintar itu. Orang kalau terlalu pintar, itu dia. Jadi ternyata Allah berikan kepada manusia akal belum tidak mampu mengantarkan manusia menjadi orang yang ahsan takwim. Bahkan dalam catatan manusia yang paling pintar, orang yang paling pintar itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu. Dalam per 16 orang, 1 dokter, itu di Yahudi. Makanya kecil negeri Yahudi itu, tapi dia mampu menggenggam dunia ini. Jadi kepintaran itu tidak hanya tidak mampu mengantar manusia menjadi ahsani takwim. Allah berikan 2 kesempurnaan, 2 lagi model. Yang kedua apa? Yang kedua jiwa. Yang kedua itu kalau kita sebut dengan hati. Dalam bahasa intelektualnya Allah berikan kita intelektual. Setelah intelektual Allah berikan emosional, hati inilah sumbernya, sumber dari segala persoalan ini. Baik kata hati, maka baiklah yang keluar dari mulut kita. Baik hati, baiklah tingkah laku perbuatan. Makanya para ulama, para cerdik pandai mengatakan hati itu raja dari kerajaan tubuh. Hati itu raja kerajaan tubuh. Bala tenteranya apa? Tangan, kaki, mulut. Itu bala tenteranya hati. Kalau hati kita baik, maka akan baiklah segala-galanya. Saya sering sampaikan itu. Kita tak pernah melihat peceran itu bersih airnya. Pernah tak melihat air peceran itu bersih? Tidak pernah kita jumpa air peceran itu bersih. Karena apa? Karena memang sumber air peceran itu bersumber dari air yang kotor, dari limbah rumah tangga kita, dari dapur kita, dari kamar mandi kita. Semuanya yang kotor-kotor itu keluar ke peceran. Nah begitu juga dia. Nih, ini peceran ini. Kalau yang di sini kotor, sini kotor. Kalau sini kotor, sini keluar makian. Sini kotor, sini cacian. Tapi kalau sini bersih, maka di sini akan keluar kalimat-kalimat thayyibah. Makanya perbanyak memperbaiki hati. Karena disinilah sumber nafsu itu, sumber dari angkara murka itu bersumber dari sini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi potensi yang Allah berikan agar manusia menjadi ahsani takwim itu. Apa dia? Inilah dia. Agama. Dalam bahasa sehari-hari itu disebut dengan spiritual agama. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam. Bahkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini yang barangkali yang perlu kita luruskan. Tidak ada dalil satupun yang mengatakan Isa membawa agama Kristen. Tidak ada. Musa membawa Yahudi, tidak ada. Dari mulai Nabi Adam, boleh buka hadis sahih, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu agama tauhid. Jadi ada orang mengatakan agama ardi, agama samawi itu tidak benar. Itu pemesongan. Kita dulu belajar ilmu agama dari guru-guru kita, termasuk saya terima itu.
Agama itu ada dua agama samawi, dua agama ardi. Agama samawi itu 1, 2, 3. Kalau seandainya yang dua itu agama samawi, kontradiksi dia dengan firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Kalau seandainya agama samawi yang dua tadi itu, kemudian berkontradiksi lagi dengan sabda Rasulullah, setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, terserah pada bapaknya ingin menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusani. Tertolak pendapat yang mengatakan ada agama yang datang dari produksi Allah itu agama satu, agama tauhid, disempurnakan oleh baginda Rasulullah menjadi agama Islam. Itu dia. Allah berikan kepada kita jadi sempurna di ahsani taqwim itu tatkala kita mempunyai 3 tadi. Pertama, akal untuk berpikir, yang kedua hati yang selalu bersih, yang ketiga agama. Yang kita yakini sampai detik ini, sampai mati, agama yang baik dan benar itu adalah agama Islam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kita kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Nabi itu tidak akan pernah muncul lagi. Meskipun Indonesia ini gudangnya Nabi palsu pernah ada di Indonesia. Malaikat Jibril pun juga ada di Indonesia. Bahkan kedua-duanya sempat ditangkap itu. Malaikat Jibril ditangkap, Nabi juga ditangkap. Polisi nanya, Jibril pernah ketemu tak dengan Nabi Muhammad? Tidak pernah ketemu. Padahal Nabi Muhammad itu sering ketemu dengan Jibril. Yang ngaku Jibril itu Lia Eden. Yang mengaku Nabi itu Ahmad Musaddiq. Dua-duanya tak pernah ketemu lah katanya. Oleh karena itu, agar agama yang kita pelajari, kita jalankan ini baik dan benar, maka pelajari dia dari sumber yang benar. Saya sering sampaikan, Rasulullah SAW itu tak ubah dia sumber mata air. Kita punya sumur bor besar, Pak Dewan itu punya sumur bor ya. Sumber mata air itulah dia Rasulullah SAW, bersih, bening. Kita tidak mampu mengambil air dari sumur bor itu. Kita mendapatkan air itu dari aliran-aliran yang berasal dari aliran sumber itu. Dari mana sumber air itu mengalir? Kepada al-ulama warasatul anbiya. Itu sumber, itu aliran-aliran anak sungai yang bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi itu dia, ini Rasulullah mengalirkan ilmunya kepada para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus saleh, sampai pada ulama hari ini. Jadi makanya belajar pada ulama-ulama yang memang memiliki silsilah keilmuannya langsung kepada baginda Rasulullah SAW itu harus hari ini. Kenapa? Karena banyak ulama hari ini belajar dari yang namanya Kiai Google. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ada 4 menit lagi untuk kita bertalbiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga ke penghujung hayat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah ini kapanpun, dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi